Please yakinin ortuku kalau Jepang tuh nggak bahaya kayak Kamboja. Oke minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngebahas perihal ortu ya, izin dari orang tua, itu emang paling penting menurut aku karena ridho Allah itu juga tergantung dari ridho orang tua. Mungkin dari banyaknya teman-teman yang sekarang sudah kerja di Jepang, pada awalnya mungkin mereka juga sulit mendapat izin dari orang tua. Contohnya ya, salah satunya adalah aku. Jadi dulu aku juga butuh beberapa bulan untuk meyakinkan orang tuaku, khususnya ibuku, bahwasannya kerja di Jepang itu tuh nggak semenakutkan yang ibuku pikir gitu. Karena kan di pikiran orang tua kalau misalnya kita kerja atau berada di lingkungan yang minoritas muslim, mungkin takut bakal terjadi sesuatu hal yang mengarah kepada rasisme. Sebenarnya menurut aku sendiri, rasisme itu hampir di semua negara pasti ada, tapi untuk tingkat kerasismenannya sendiri itu berbeda-beda ya. Nah, jadi tinggal dari kita sendiri gimana menjelaskan ke orang tua bahwasannya negara ini tuh aman dari sesuatu hal yang mungkin ditakutkan oleh orang tua kita. Semisal kalian mau kerja ke Jepang nih, nah kerja ke Jepang itu kan ada beberapa visa yang emang bisa kita gunakan untuk kerja di Jepang. Ya contohnya mungkin Tokutegino, magang, terus Gijinkoku, ada IM Japan. Nah, seperti itu. Nah, dari beberapa visa yang ada, sesuai dengan visa yang ingin kalian ambil, kalian jelaskan ke orang tua kalian masing-masing bahwasanya visa ini tuh seperti ini, prosedurnya seperti ini, dan lain sebagainya, dan gini. Kemungkinan sedikit demi sedikit, orang tua kalian yang mungkin tertutup akan hal itu jadi kayak lebih terbuka gitu, kayak, oh ternyata kalau misalnya dengan visa ini gini, oh untuk tingkat keamanannya, kesehatannya dan lain sebagainya, kayak oh bisa ini mungkin anakku aku lepas liarkan di Jepang. Bukan gitu maksudnya ya, diizinkan untuk bekerja ke Jepang. Untuk masalah pergaulan, mungkin orang-orang tahu bahwasanya emang Jepang itu adalah negara yang bebas ya untuk masalah pergaulan, masalah pertemanan dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk ini sendiri kan tergantung dari kitanya sendiri, kita memilih lingkungan yang seperti apa, kayak gitu ya kita jelaskan kepada orang tua bahwasanya biar mereka itu tidak khawatir masalah pergaulan kita selama kerja di Jepang. Contohnya dalam kesehatan nih. Contohnya kayak aku tuh kalau di rumah, kalau aku sakit, aku tuh bener-bener yang kayak nggak buru-buru nyari obat atau gimana caranya biar sembuh, kayak ya udahlah tiduran aja gitu, tapi ya nggak sembuh-sembuh. Jadi kayak alhasil orang tuaku atau kakakku atau adikku tuh pasti yang kayak, nih diminum, nih ini kayak gitu loh. Nah itu juga jadi salah satu mungkin ketakutan ibuku dulu, bahwasannya kalau misalnya jauh dari rumah, kayak bisa nggak sih kalau merantau ke luar negeri dengan keadaan aku yang kayak gini gitu. Jadi nanti teman-teman bisa ngejelasin ya ke orang tua masing-masing mungkin bahwasannya tuh kalau di Jepang itu kesehatan nomor 1. Karena apa? Ya karena orang Jepang sangat menjaga kesehatan ya. Apalagi kalau misalnya ada apa-apa mengenai tubuh, pasti mereka segera berobat, alias datang ke klinik atau ke dokter-dokter sesuai dengan keluhan mereka masing-masing. Makanya nggak heran di Jepang itu setiap bulan pasti ada potongan gaji nih untuk kita yang kerja di Jepang, yaitu potongan asuransi kesehatan atau Hokenso. Jadi dengan kartu kesehatan ini, kalau misalnya kita datang ke klinik atau datang ke rumah sakit untuk berobat, itu nanti kita bakal dapat potongan biaya. Jadi nggak full 100% sesuai tagihan biaya yang ada. Nah, kalau misalnya orang tua kalian mencemaskan bahwasannya kalian nggak punya saudara atau nggak punya teman di Jepang, nah kalian tinggal bilang aja, nah kalau di sana udah sampai sana nih, itu kan pasti insya Allah punya teman, dan ya ibu kan tahu, ada kan istilah kayak teman rasa saudara. Apalagi makin kesini itu makin banyak orang Indonesianya, jadi kalau misalnya kita butuh bantuan dan lain sebagainya, insya Allah setahu aku pasti bakal dibantu. Semangat meyakinkan orang tua kalian!